Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Hanifah Ashraf. Mari kita menimba ilmu bersama ya. Hari ini mari kita membahas haid, nifas, dan istihadhah. Jadi, apa sih yang dinamakan dengan haid itu? Menurut bahasa, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Namun, menurut istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah ia berusia balik dan keluarnya pada masa tertentu. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah persalinan ataupun setelah keguguran. Itulah haid dan nifas. Selanjutnya, istihadhah adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang wanita karena disebabkan oleh suatu penyakit dan keluar darah tersebut tidak pada masa haid dan juga masa nifas. Kita langsung masuk kepada waktu dan lama haid, nifas, dan istihadhah. Yang pertama adalah haid. Seorang wanita yang sedang haid, bila darahnya berhenti, maka ia wajib mandi wajib. Biasanya, haid berlangsung hingga 2, 5, 7, dan paling lama 15 hari. Normalnya, haid akan dialami oleh wanita ketika ia telah berusia 8 tahun dan paling lama 18 tahun, dan nantinya akan berhenti ketika umur 10 hingga 15 tahun, dan itulah yang dinamakan dengan menopause. Siklus haid itu terjadi selama 21 hingga 35 hari. Selanjutnya adalah nifas. Di antara wanita, ada yang masa nifasnya 1 pekan saja, maka ia diwajibkan mandi wajib dan melaksanakan sholat ataupun berpuasa. Namun, ada juga wanita yang mengalami nifas selama 25 hingga 60 hari. Lanjut kepada istihadhah. Di kalangan wanita, ada yang mengeluarkan darah ketika di luar masa haid dan juga masa melahirkan, dan itulah dinamakan dengan darah istihadhah, yakni darah penyakit. Setelah kita membahas waktu dan lama haid, nifas, dan istihadhah, sekarang kita akan membahas apa ya perbedaan antara haid, nifas, dan istihadhah. Yang pertama, tidak mengenal usia minimal dan maksimal. Yang kedua, istihadhah tidak memiliki jadwal. Yang ketiga, istihadhah merupakan darah penyakit. Dan yang keempat, bau yang khas. Kita akan membahas poin yang pertama, yakni tidak mengenal usia minimal dan maksimal. Ini berarti bahwa haid merupakan darah yang dialami oleh wanita yang telah mengalami pubertas. Sedangkan haid akan dialami oleh wanita yang telah mengalami melahirkan ataupun keguguran. Sedangkan istihadhah akan dialami oleh wanita, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia, tidak mengenal batas usia minimal ataupun maksimal. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yakni istihadhah tidak memiliki jadwal. Ini berarti bahwa haid dan nifas memiliki siklus masing-masing, di mana siklus haid yakni berlangsung selama 21 hingga 35 hari. Sedangkan nifas akan dialami oleh wanita pasca melahirkan ataupun keguguran. Sedangkan istihadhah tidak memiliki jadwal, dia akan datang kapan saja dan akan berhenti kapan saja. Lanjut kepada poin ketiga, yakni istihadhah merupakan darah penyakit. Ini bermakna bahwa haid dan juga nifas merupakan darah yang keluar akibat adanya pembersihan dinding rahim wanita, yakni pembersihan dari penebalan dinding rahim. Sedangkan istihadhah keluar bukan dari rahim, sehingga disebut sebagai darah penyakit. Yang terakhir, warna yang khas, di mana terdapat perbedaan antara darah haid, nifas, dan juga istihadhah. Darah haid nifas biasanya memiliki warna yang gelap, seperti merah pekat, merah kecoklatan, coklat, hingga kehitaman. Dan juga darah haid dan nifas biasanya memiliki bau yang amis. Sedangkan darah istihadhah yakni darah yang berwarna merah terang menyala dan juga tidak memiliki bau sedikit pun. Wah, sekarang kita telah masuk kepada materi terakhir, yakni bagaimana sih cara bersuci dari haid dan juga nifas serta istihadhah. Yang pertama, kita masuk kepada bersuci dari haid dan juga nifas. Seorang wanita yang telah mengalami haid dan juga nifas, maka wajib baginya untuk mandi wajib. Lalu, bagaimana ya tata cara dari mandi wajib? Yang pertama, membaca basmalah dan juga membaca niat. Yang kedua, yakni membasuh tangan. Yang ketiga, membasuh kemaluan. Yang keempat, membasuh tangan kembali. Yang kelima, membaca basmalah untuk memulai berwudu.
Yang keenam, berwudu dengan sempurna. Yang ketujuh, bulur kepala diikuti dengan badan yang didahului dari yang kanan, dan yang terakhir yakni tertib. Dan yang terakhir, bersuci dari istihadah. Bersuci dari istihadah ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama, jika istihadah bertepatan setelah haid ataupun nifas, maka seorang wanita wajib untuk mandi besar atau mandi wajib yang disebutkan tadi. Namun, jika tidak bertepatan setelah haid ataupun nifas, maka wanita cukup untuk membersihkan pakaian ataupun badan yang terkena darah istihadah tadi, dan juga berwudu ketika ingin melaksanakan sholat. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa mengulang pembelajaran di rumah ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.